Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya Babinsa Tebing Tiga bersama Bapak PPL kita datang kemari berkunjung ya sebagai pendamping untuk melihat kondisi situasi yang ada di lahan pertanian kita ini. Jadi sebagai Babinsa harus peka. Makanya saya selalu dekat terus sama Pak PPL. Karena apa yang mau saya sampaikan, saya akan berdampingan terus. Jadi kira-kira kendala apa yang ada dirasakan di lapangan ini tentang pertanian, entah masalah tentang pupuk atau bagaimana, kira-kira bisa dijelaskan Pak Petani? Mungkin kendala kami di pertanian ini ada 3 ya Pak. Pertama itu pemasaran yang kadang kita lagi panen harga sangat murah. Kedua itu pupuk subsidi, minimnya pupuk subsidi. Yang ketiga itu cuaca ekstrim. Oh, berarti dari yang ketiga itu seperti pemasaran, misalnya kita panen, tahu-tahu harga anjlok gitu. Ya. Kemudian situasi cuaca yang ekstrim, yang kurang mendukung, gitu Pak PPL ya. Kemudian apalagi satu lagi tadi? Curah hujan. Pupuk subsidi. Pupuk subsidi yang sudah lama tidak lama didukung gitu maksudnya. Kira-kira Pak PPL bisa nggak menjelaskan secara singkat biar supaya petani bisa memahami? Oke, Pak Babinsa serta teman-teman petani. Jadi kira-kira seperti ini Pak. Yang pertama yang perlu kita perjelas adalah masalah pupuk subsidi. Memang kita akui 2 tahun terakhir ini kita mengalami keterbatasan daripada asupan pupuk subsidi ini. Namun pada awal tahun ini sesuai arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Pertanian itu kuota pupuk subsidi ini sudah ditambah 2 kali lipat. Dan untuk tebusnya juga sekarang sangat mudah, hanya cukup dengan modal KTP. Nah, kalau dulu itu untuk tebusnya harus pakai kartu tani. Nah, tapi kalau sekarang cukup dengan KTP untuk nebus pupuk subsidi. Berarti agak dipermudah gitu. Dipermudah, karena ini perintah langsung dari Bapak Presiden. Nah, yang kedua itu masalah pemasaran. Nah, ini memang di mana-mana menjadi kendala Pak, masalah pemasaran hasil pertanian, apalagi komoditi horti yang notabene gampang rusak ya, mungkin 1-2 hari tidak habis sudah busuk. Nah, jadi saya selaku penyuluh pertanian lapangan swadaya ini kita selalu mendorong terhadap baik dari teman-teman petani untuk lebih kreatif dalam pemasaran, dan juga kita menghimbau nih kepada pemerintah daerah, artinya harus memberikan perhatian khusus kepada teman-teman petani, karena selama ini kan teman-teman petani ini hanya dijadikan objek. Nah, jadi hari ini kita menginginkan teman-teman petani ini dijadikan sebagai subjek, itu sebagai penentu. Jadi apa yang diinginkan petani itu yang disuarakan oleh pemerintah. Makanya khusus untuk di Kota Pekanbaru itu pemerintah Kota Pekanbaru sudah mendirikan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pangan. Nah, jadi kalau teman-teman petani di Kota Pekanbaru mengalami trouble untuk pemasarannya, maka pemerintah Kota Pekanbaru akan membeli hasil pertanian melalui BUMD Pangan Kota Pekanbaru. Nah, terus yang ketiga ini masalah cuaca ekstrim. Nah, ini memang menjadi fenomena di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di kita Pekanbaru saja. Nah, jadi salah satu upaya yang dilakukan ini sekarang Pak Menteri Pertanian ini lagi gencar nih untuk meningkatkan produksi pertanian ini dengan pompanisasi. Jadi yang mana biasanya contoh padi hanya panen 1 kali, dengan pompanisasi bisa menjadi 2 kali panen. Nah, seperti di lahan kita ini memang cuaca cukup ekstrim, makanya kita harus lebih inovatif Pak Babin. Seperti contoh, kita ini kan sekarang sama teman-teman lagi nanam pare. Biasanya kalau curah hujan tinggi, ini serangan jamur cukup tinggi. Maka kita harus memberikan asupan mikroorganisme yang mampu untuk mengantisipasi perkembangan jamur di dalam tanah. Dan juga kita harus kuat melakukan penyemprotan fungisida terutama yang berbahan aktif tembaga, supaya bisa menahan serangan jamur sehingga teman-teman petani ini terhindar dari kegagalan panen. Nah, mungkin saya pikir kira-kira itu Pak Babin sama teman-teman.
Jadi gini Pak, penjelasan Pak PPL tadi ya alhamdulillah sangat jelas. Dan nanti kalau misalnya ada kendala-kendala lagi di lapangan, sampaikan saja. Kalau misalnya Pak PPL tidak di tempat, sampaikan ke Babinsa. Babinsa kan selalu mendampingi petani. Ya. Nih Pak Babin kita luar biasa nih. Gitu loh. Jadi sampaikan kepada saya akan menindaklanjutinya ke tempat yang lebih mengerti. Tapi kalau kurang pupuk gimana? Ditambah sama Pak Babin ya? Itu bisa kita atasi semua nanti dengan kerjasama yang baik. Oke. Itu aja Pak. Kira-kira kalau ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, terima kasih Bu ya. Semoga rajin-rajin, sehat-sehat, panjang umur kan gitu Pak PPL ya. Amin. Terima kasih Pak. Dengan waktu istirahatnya yang kami ganggu sebentar, semoga ini menjadikan bahan dan ilmu bagi kita Pak PPL ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Babin. Makasih.